IQ-nya berapa, itu bisa. Anda itu kecerdasan emosinya berapa, itu psikologi yang secara khusus mengetahui pribadi personal orang gitu ya. Orang gila, kalau orang gila itu bukan psikologi mbak, maksudnya itu psikiatri namanya, beda lagi. Orang gila itu soalnya dia konteksnya udah sampai ke ini ya, ada sakit, jadi perlu sentuhan medis gitu. Jadi teman saya dulu selalu ngomong beda antara psikologi sama psikiatrik, sama-sama tentang masalah ini ya, psikis ya, tapi pendekatannya beda gitu. Psikiater itu lebih ke medikal ya, lebih ke kedokteran. Kok psikolog itu lebih ke sosialnya lah kayak gitu ya. Psikologi populer tuh saya suka psikologi populer, jadi tahu karakter masing-masing itu gimana, karakter saya itu gimana, itu untuk pengembangan diri ya, istilahnya gitu. Suka traveling, suka tantangan. Wah, itu nanti bisa teman-teman pikirkan, bisa ada rencana ke depannya pengen jadi apa, pengen lanjut studi apa, itu juga bisa sambil memikirkan kesukaannya terus ini dikaitkan gitu ya. Ya psikologi dulu saya sempat pas saya SMA saya sempat kepikiran pengen masuk psikologi, tapi nggak jadi, lebih tertarik ke HI karena lebih senang jalan-jalan. Suka belajar negara-negara. Sekarang kan konteksnya lebih luas lagi, saya suka mempelajari masyarakat negara lain, masyarakat internasional, orang-orang Taiwan, orang-orang mana gitu ya. Kalau masuk universitas nggak tergantung kampusnya sih mbak. Tapi misalnya kalau UT itu nggak ada batasan umur dan lebih fleksibel gitu. Ya dulu saya sempat lihat berita selain UT apalagi ya, mungkin universitas swasta mbak kebanyakan. Kalau universitas negeri itu ada batasan umur untuk mendaftar S1 biasanya, tapi tergantung sih, dilihat aja persyaratannya apa kalau nanti pulang ke Indonesia. Dokter Boyke itu dokter bukan psikolog. Kalau D3 itu lebih banyak praktiknya mbak, nanti lebih ke aplikatif. Kalau S1 itu lebih kan 4 tahun, terus dia lebih banyaknya ke memang konsep-konsep teori gitu ya. Kalau D3 itu nanti lebih ke penekanannya itu lebih kayak praktik yang bisa langsung dikerjakan gitu. Ya gampangnya kayak bedanya SMA sama SMK lah kayak itu. Jadi kalau D3 itu kayak SMK-nya gitu. Pendidikan jarak jauh itu UT mbak. Pendidikan jarak jauh itu banyak. Filosofi itu masuknya ke filsafat. Itu S1 juga ada mbak, S1 filsafat itu ada. Itu lebih banyak ke pemikiran, asal pemikiran kenapa bisa seperti itu, asal mula pemikiran filosof. Itu menarik juga. Filsafat. Bagusan mana sama UT? Apanya mbak? Kalau misalnya universitas masing-masing ada kelebihan masing-masing mbak. Jadi kalau dari universitas biasa kan berarti mbak harus fokus ya, karena waktu kuliahnya kan biasanya siang. Kalau UT itu waktunya lebih fleksibel, jarak jauh juga bisa, belajar mandiri, tatap mukanya ya kayak inilah, kayak kejar pakai sistem di UT itu sama kayak yang dikejar pakai C sekarang ini, karena kejar pakai C kan memang mencontoh UT. Kemudian kalau universitas biasa ya tergantung tadi, misalnya dari sisi fleksibilitas suatu, kemudian ya ada masing-masing ada kelebihan kekurangannya sih, tinggal mana teman-teman prioritasnya sambil dilihat-lihat suka jurusan apa. Kerjaannya tergantung juga sih mbak, maksudnya memang kan istilahnya pekerjaan itu kan dari sisi ijazah kan ya, ijazah nanti biasanya memang nggak terlalu dilihat sih, maksudnya
ijazah itu untuk dipakai lebih pada ke seleksi administratif. Tapi kalau udah konteks wawancara itu dilihat pada kualitas diri, Mbak. Pengalaman pribadi, kualitas diri, pola pikirnya, kemampuan leadershipnya, kepemimpinan gitu. Balik ke Indo, masuk universitas mana? Bisa terserah, Mbak, mana yang bisa sesuai, maksudnya persyaratannya memenuhi. Kebanyakan mungkin memang yang lebih fleksibel itu kampus swasta, Mbak. Kalau negeri itu agak sulitnya karena seleksinya kan masuk SPMB gitu kan susah, dan itu ada batas umur biasanya. Kalau swasta itu lebih fleksibel, misalnya ada apa kayak kalau nggak universitas, tipenya yang sekolah tinggi gitu bisa tuh. Ada dulu tempat saya kerja ada adik-adik itu ya, masih paling muda gitu, itu adiknya dia kerja sambil belajar di sekolah tinggi untuk ilmu komputer, karena dia memang pekerjaannya terkait dengan IT gitu. Jadi nanti coba aja, Mbak, dilihat-lihat suka pelajaran apa, kemudian silakan dilihat-lihat lagi maunya apa yang kira-kira sesuai. Udah bisa, maksudnya udah sering berinteraksi dengan internet, bisa cari info gitu. Lewat SNPTN itu berarti ujiannya nasional, Mbak, jadi seleksinya tingkat nasional. Misalnya Mbak bisa milih berapa kampus gitu ya, ada yang penting dia 3 jurusan, kampusnya bisa mana aja, terus ikut seleksinya ya Mbak, bersaingnya dengan sejumlah orang yang mendaftar di jurusan tersebut gitu. Kalau sekolah perawat dan bidan, biasanya sekolah tinggi bisa, Mbak, sekolah tinggi gitu boleh gitu ya. Sastra Cina belajar tentang literatur Cina, ada bahasa Cinanya juga, terus ada sejarah Cina, kemudian lebih banyak memang penekanannya lebih ke buku-buku gitu ya, karya-karya sastra Cina gitu, Mbak. Jadi alternatifnya mungkin kalau ada terkait dengan agak susah dengan waktu dan juga misalnya ada persyaratan umur, mungkin teman-teman bisa lihat opsi sekolah tinggi. Karena kalau buat saya pribadi ya, saya lebih melihat bukan pada universitas ya, walaupun memang universitas menentukan, universitas maksudnya gengsi gitu ya, ini bergengsi, tapi ketika misalnya mau menuntut ilmu, kembali lagi ya, belajar untuk menuntut ilmu itu pada keseriusan belajarnya, entah terserah mau dimanapun media pembelajarannya gitu ya, entah kampus apa, tapi kalau memang dia benar-benar serius, benar-benar suka dan ada kemauan untuk terus senantiasa belajar ya, ketika bekerja itu yakinlah gitu ya, teman-teman sudah mengalami juga, ketika bekerja itu yang dicari itu bukan IPK, bukan nilai, tapi apakah dia bisa menyelesaikan permasalahan di pekerjaan itu dengan baik atau tidak gitu. Apa hilang? Suara saya hilang. Halo? Oh enggak, berarti tadi saya ngomong hilang dong. Gitu ya. Ada lagi mau ditanyain? Ibu merenung. Enggak, kok dari tadi saya ngoceh, Mbak. Atau ini mungkin jaringannya tiba-tiba hilang gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan gitu ya, dipertimbangkan lagi gitu ya. Misalnya teman-teman nanti mau pulang, belajarnya kalau misalnya mau lanjut kuliah, belajarnya dengan serius, bukan sekedar ijazah ya Mbak ya, bukan sekedar gelar. Saya udah lihat banyak orang yang kalau cuma sekedar gelar itu enggak, ini kalau istilahnya kualitas diri ya, kepribadian itu yang paling penting, kepribadian dan kemampuan. PR apa? Wah bukan Mbak, itu bukan PR, itu silahkan disampaikan saja ke, ya kalau mau sampaikan ke saya juga boleh sih, silakan kritik, masukan, saran buat saya pribadi boleh, buat kedepannya gimana gitu. Kalau karena ini ya udah terlalu seneng ya, boleh banget.
Udah kebiasaan saya kasih PR. Oh jangan ada lagi ya, kan latihan nulis mbak, kan nggak susah-susah amat mbak soalnya mbak. Pengalaman pribadi. Oh PhD apa? Oh PhD itu untuk S3 mbak. PH-nya tuh PH-nya tuh philosophical doctoral, jadi doktor dalam bidang filosofi, tapi bukan selalu filosofi sih. Jadi kebanyakan untuk sosial ya, bidang-bidang sosial itu PhD, philosophical doctoral, doktor. S3 kalau bahasa Indonesia doktor, DR gitu ya, D-nya D besar bukan dokter gitu. PR yang lain udah menggunung. Oh iya, ya udah nggak ada PR lagi, nanti siap-siap aja buat UAS ya. Siap-siap tangannya lagi kayak kemarin. D3 apakah sama S1? Beda mbak. D3 3 tahun, S1 4 tahun. D3 itu lebih praktikal, S1 itu lebih konseptual lah, lebih ke ini. Kalau D3 lebih banyak praktiknya, lebih unggul karena siap kerja gitu ya. D3 itu disiapkan untuk siap kerja. UT itu S1 mbak. UT itu untuk S1. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf ini kelebihan dari jadwal semula. Udah keenakan ngomong aja. Ini udah enak ngomong jadi lupa. Tadi agak-agak ngantuk jadi ngemelek lagi. S1 itu sudah standar, iya mbak. Kalau dari sisi administratif ya, kalau misalnya untuk melamar kerja itu minimal memang S1. Tapi kalau untuk kerja yang lebih banyak praktek yang mau langsung siap kerja itu D3 gitu. Nggak harus mbak, kalau D1 itu ya setahun, D2 itu 2 tahun, itu beda, tujuannya juga beda-beda. Nah kalau misalnya zaman sekarang memang untuk kerjaan itu ya memang kebanyakan itu S1, tapi ada juga beberapa pekerjaannya itu D3, tergantung makanya teman-teman mau bekerja di mana. Untuk ambil D3 nggak harus ambil D1 D2, karena itu nanti ngulang juga akhirnya mbak. D1 ya cuma setahun aja, misalnya D2 itu 2 tahun, D3 3 tahun. Kalau mbak ambil D1 kemudian D2 dan kemudian D3 itu ngabisin waktu. Sekalian aja kalau D3 D3 atau S1 S1 gitu. Kuliah cuma D1 juga ada. S1 tahun nanti nggak punya anak, wah jangan salah mbak, teman saya banyak yang udah menikah dan punya anak walaupun ini kuliah. Tinggal gimana cara mengatur prioritas, kuliah ini gimana ya, tinggal mengatur prioritas sama. Silakan, ini malah jadi curcol ya, maaf ya nih ya, ini pada masih online semua nih. Menikah sambil menikah ya apa, menikah sambil kuliah ya, nggak ada ini ya, nggak ada hambatan untuk mau kuliah. Jangan jadikan alasan berkeluarga itu untuk menghambat menuntut ilmu gitu. Silakan gitu ya, mungkin dicukupkan ya untuk kelasnya. Kalau misalnya ada mau ngobrol silakan. Nanti jadi bingung ini kok sosiologi ngomongin apa tuh. Malah jadi curcol-curcolan. D5 nggak ada mbak. D3 atau S1 itu beda mbak, tinggal prioritasnya apa. Kalau S1 itu bisa udah S1 nanti bisa ambil S2, terus bisa ambil S3. D3 juga bisa, nanti udah selesai D3 bisa namanya extension, ambil S1 itu juga bisa. Kalau misalnya pertimbangan lebih pada praktik kerja dan dari sisi kecepatan waktu, bisa ambil D3 dulu gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Ini ya, kalau misalnya ada pertanyaan segala macam silakan kirim message via Facebook ya. Kadang saya soalnya kalau ada teman-teman misalnya mengontak lewat SMS atau ada telepon atau Skype, itu saya cenderung jarang, lebih agak susah untuk mengaturnya. Kalau Facebook itu saya selalu ngecek tiap hari soalnya gitu ya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Saya usahakan untuk
ini ya, tetap in touch dengan teman-teman semua.